Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Fikri Maulana, Rehan Asabik, Intan Sri Marjani, dan Rindi Anissa Nur Fadilah. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang pendidikan bagi anak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pendidikan anak. Namun sebelum membahas tentang pengertian pendidikan anak, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian pendidikan. Ada beberapa pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Di sini yang dikutip yaitu menurut Ahmad Demarimba. Menurutnya, pengertian pendidikan yaitu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju kepribadian yang utama. Oleh karena itu, pendidikan anak dapat diartikan sebagai sebuah proses bimbingan atau pembinaan yang dilakukan kepada seorang anak. Jadi, pembinaan dan bimbingan dari guru atau dari orang yang lebih mengerti itu sangat diperlukan bagi anak-anak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang bertugas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan anak. Karakteristik pendidikan anak terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perkembangan fisik atau perkembangan motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Dan yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Perkembangan fisik atau perkembangan motorik terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perkembangan badan. Yang kedua, perkembangan otot kasar. Yang ketiga, perkembangan otot halus. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Pemahaman tentang dunia, penemuan pengetahuan, pembuatan perbandingan, berpikir dan mengerti. Selanjutnya yang terakhir, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berpikir, berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Selanjutnya ada tujuan pendidikan anak dalam pandangan Islam. Agar menjadi anak yang soleh dan soleha, menumbuhkan manusia yang mau beribadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkokoh solidaritas di antara umat Islam untuk menciptakan peradaban yang maju, untuk membentuk kebahagiaan hidup manusia hakiki di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang ruang lingkup pendidikan anak menurut Islam. Dalam ruang lingkup pendidikan anak, secara garis besar dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid. Tauhid merupakan pendidikan yang paling mendasar, di mana mengenalkan anak kepada Allah. Mengenalkan di sini berarti memberikan pembelajaran tentang keesaan Allah, kewajiban manusia terhadap Allah, dan larangan untuk menyekutukan Allah. Pendidikan tauhid ini dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmul 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pada ayat ini, Allah memperingatkan kepada Rasulullah SAW nasihat yang pernah diberikan Luqman kepada putranya. Nasihat itu berupa, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Di sini dijelaskan bahwasanya mempersekutukan Allah atau berbuat syirik merupakan perbuatan yang zalim. Kezaliman sendiri memiliki makna yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi syirik dikatakan zalim karena syirik menyamakan antara pemberi nikmat satu-satunya dengan bukan pemberi nikmat.
Pendidikan tauhid ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tauhid al-uluhiyah, di mana tauhid ini menekankan akan bidang tauhid yang menekankan akan sisi keesaan Allah dengan semurni-murninya dan sebenar-benarnya. Yang kedua yaitu tauhid al-ubudiyah. Tauhid ini menekankan akan sisi kewajiban seorang hamba untuk senantiasa menunjukkan pengakuan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tauhid al-rububiyah. Tauhid ini menekankan akan kepada tinjauan bahwasanya hanya Allah yang memberi segala nikmat dan rahmat kepada hamba-hambanya. Ruang lingkup pendidikan yang kedua yaitu pendidikan akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak yaitu budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan secara istilah, menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah keadaan dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan pekerjaan tanpa didahului oleh pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan macam-macam akhlak yang harus ditanamkan kepada anak itu ada 4. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah ini merupakan suatu sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Bentuk-bentuk akhlak terhadap Allah diantaranya yang pertama yaitu menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawadhu untuk Allah, dan ridha terhadap ketentuan Allah. Yang kedua yaitu akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua ini berasal dari kata birrul walidain yang artinya berbuat kebijakan kepada orang tua. Akhlak terhadap orang tua ini terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidaik ilayyal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dalam Luqman ayat 14 ini, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Karena melalui orang tua kita dilahirkan di bumi ini, dan bertata kramalah yang baik kepada orang tua, karena bertata krama kepada kedua orang tua merupakan suatu keharusan bagi setiap anak. Yang ketiga merupakan akhlak kepada manusia, di mana akhlak kepada manusia ini merupakan bentuk akhlak terpuji, di mana seseorang itu merendahkan hatinya di hadapan orang lain dan berinteraksi dengan rasa kasih sayang juga kelembutan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Akhlak kepada manusia ini terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 18-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashbika waqdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dalam surat Luqman ayat 18-19 ini, bahwasanya Luqman menjelaskan kepada anaknya tentang bersosialisasi atau muamalah antar sesama. Nasihat Luqman ini berkaitan tentang akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Maka dari itu, orang tua haruslah mendidik anak untuk mendudukan secara wajar ke setiap orang, karena semua manusia itu hakikatnya sama dan rata. Hanya iman dan takwalah yang membedakan derajat manusia di sisi Allah. Ruang lingkup pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan ibadah. Secara etimologis, ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu abada ya'budu ibadatan, yang berarti menegaskan, melayani, dan patuh.
pendidikan ibadah ini terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang dimaksud dengan pengabdian atau penghambaan kepada Allah merupakan salah satu tanggung jawab manusia dan jin secara fitrah diciptakannya oleh Allah. Jadi segala dinamika tentang kehidupan manusia di muka bumi itu seharusnya didasarkan kepada prinsip dan nilai-nilai ubudiyah. Menurut Imam Al-Tabari di dalam tafsirnya, bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk mengabdi kepadanya. Jika mereka berbuat baik, maka akan dibalas dengan pahala. Tetapi jika mereka berbuat jelek, maka mereka akan dibalas dengan siksa di hari akhir kelak. Maka dari itu, hidup dan eksistensi di dunia tidak lain untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk menyampaikan risalah ketuhanan di alam semesta ini. Sedangkan menurut Mahujuddin, ibadah dalam Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah merupakan ibadah yang semua ketentuan dan pelaksanaannya itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan hadisnya, yaitu contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah merupakan ibadah yang segala amal perbuatannya itu tidak ditentukan waktunya, seperti zikir, baca Al-Quran, dan bertafakur. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan yang keempat yaitu pendidikan psikis. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya, dan janganlah kamu bersifat lemah dan jangan pula berduka cita, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Upaya dalam melaksanakan pendidikan psikis terhadap anak ini, yaitu diantaranya yang pertama, memberikan kebutuhan emosi, yaitu dengan cara memberikan kasih sayang, pengertian, berperilaku santun, dan bijak. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dalam anak. Yang ketiga yaitu memberikan semangat, bukan malah melemahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ayat yang berhubungan dengan pendidikan anak. Yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dalam tafsir Al-Misbah, penafsiran dari surat An-Nisa ayat 9 adalah perintah untuk memuliakan dan menyayangi anak yatim. Namun ini juga berlaku bagi semua orang tua yang akan meninggalkan anaknya. Meskipun ayat tersebut berbicara tentang hak waris, namun dapat diambil pelajaran bahwa tanggung jawab orang tua kepada anaknya itu untuk memberikan bekal agar anaknya bisa menghadapi dan menjalani kehidupan yang selanjutnya. Karena bekal yang diberikan orang tua kepada anaknya itu tidak selalu tentang materi, namun memberikan bekal pendidikan dan membina ketakwaan untuk anak itu juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap orang tua diperintahkan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, yang menuntun anaknya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi
wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tafsir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 ini menjelaskan tentang setiap orang tua harus mendidik anaknya tentang agama sejak anaknya masih kecil, membina dan membimbing anaknya untuk tetap teguh kepercayaannya bahwa Allah yang Maha Esa dan hanya tunduk kepada Allah sampai akhir hayat. Nah, disinilah peran orang tua itu sangat penting. Orang tua bisa memulai dengan melakukan pembiasaan kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Misal, sejak kecil anak diajak ke masjid, diperintahkan untuk sholat, puasa, dan mengaji. Kemudian juga mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bukan malah mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami, dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.